Menikah? Saya terima nikah dan kawinnya Anika. Maafin aku. Mas, kenapa kita nggak sekamar ya? Kamu nggak bisa datang-datang ke sini terus ngubah semuanya. Hai, balik lagi di channel Erni Bercerita. Tempat di mana cerita film bisa bikin kamu senyum-senyum sendiri atau mikir keras kayak lagi ngerjain soal ujian. Pernah nggak sih kamu merasa udah punya pasangan tapi hatinya masih tertambat pada masa lalu? Rasanya kayak jadi tamu di rumah sendiri. Inilah kisah satu imam dua makmum. Film religi romantis yang akan menguras perasaan kamu. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita gas alur ceritanya. Kita mulai dengan sosok Arman, seorang duda yang religius dan sangat alim. Tahan. Tolong koper, Pak. Istrinya Leila sudah meninggal 4 tahun lalu karena kanker. Tapi buat Arman, Leila nggak pernah benar-benar pergi. Dan yang paling menyakitkan, hatinya masih terkunci rapat. Tante. Arman punya seorang putri kecil, Yasmin. Meski kelihatannya baik-baik saja sebagai ayah, hidup Arman sebenarnya sunyi dan penuh luka yang belum sembuh. Sampai pada suatu titik, ibu Arman yang saat itu sedang sakit memintanya untuk menikah kembali. Banyak sekali hal yang berubah. Mama tuh setiap malam mendoakan Dia ingin Arman menikah lagi dan wanita yang dipilih bukan orang asing. Namanya Anika, wanita muda, baik, soleha, dan tulus. suami. Wasiat ibunya membuat Arman tak bisa menolak. Maka terjadilah pernikahan antara Arman dan Nenika. Saya terima nikah dan kawinnya Anika Sabila. Yang jujur aja terasa dingin dan sangat canggung. Bahkan akad nikahnya berlangsung di depan jenazah sang ibu. Ini kan buat kebaikan lu juga. Makasih. Gila ya, belum sempat ada cinta, belum sempat saling mengenal, mereka sudah terikat sebagai suami istri. Tapi itu bukan yang paling menyakitkan. Assalamualaikum, Bun. Masih gagal memenuhi janji aku. Setelah menikah, Arman menolak satu persatu bentuk kedekatan. Mau aku siapin sesuatu? Nggak usah repot-repot. Kita kan belum kenal dekat. Ia tidur terpisah, enggan memimpin sholat, dan bahkan tidak mau mengenalkan Anika pada orang-orang dan Aku ingin Mas sahabatnya. Arman bisa jadi imamku. Saya biasa sholat sendiri. Ia seolah menjadikan Anika sebagai pengganti formalitas saja dan bukan pendamping hatinya. Mereka pada suka. Anika coba memahami, dia tetap masak, tetap bersikap lembut, dan tetap menghormati Arman sebagai suaminya. Tapi perlahan luka demi luka mulai terbentuk. Kamu nggak bisa datang-datang ke sini terus ngubah semuanya. Anika menangis di makam Laila, bukan karena cemburu, tapi karena merasa tak pernah dianggap hadir. Ia istri sah, tapi tetap jadi orang asing di hati suaminya sendiri. Walaupun masih tidak dianggap, Anika masih berusaha jadi istri yang baik. Dan perlahan Arman mulai melunak. Nona istrinya Ipul. Iya, kan kita udah kenalan, Nok. Iya. Mau dong lihat kebunnya? Boleh.
Dia mulai memperkenalkan Anika pada teman-temannya dan mulai mengajaknya pergi untuk jalan-jalan. Wah, bagus. Lihat deh. Sampai suatu malam, Arman menceritakan betapa sakitnya rasa kehilangan istri pada Anika. Tapi aku tidak siap kehilangan dia. Badannya lemas. Hingga mereka terbawa suasana dan pada akhirnya malam itu mereka tidur berdua. Tapi paginya Arman justru bersikap kasar dan menganggap apa yang mereka lakukan melewati batas. Arman kembali tidak menganggap Anika. Setelah apa yang terjadi, Anika merasa dicampakkan. Di tengah kesedihannya, Anika masuk ke kamar Arman yang selama ini terkunci. Di sana, ia melihat altar kecil berisi foto-foto Laila. Semuanya masih utuh. Itu menunjukkan hati Arman belum benar-benar terbuka untuk Anika. Dan yang paling menyakitkan, ternyata selama ini cincin pernikahan mereka hanya Arman simpan dan tak pernah dipakai. Setelah semua itu, Anika pergi meninggalkan rumah untuk menenangkan diri. Arman akhirnya sadar, kehilangan itu menyakitkan. Tapi kehilangan seseorang yang masih hidup karena kita terlalu sibuk mencintai masa lalu itu jauh lebih kejam. Aku akan pulang tanpa kamu, Nick. Di titik ini, Arman akhirnya berdiri sebagai imam untuk Anika. Ia mulai duduk bersama, mulai berbicara, dan menyingkirkan foto-foto Laila yang selama ini jadi penghalang. Kan perasaanku ketika Laila nggak ada. Bukan untuk menghapus kenangan, tapi untuk memberi tempat bagi cinta yang baru untuk tumbuh. Film ini ditutup dengan Arman berdiri di depan menjadi imam untuk istrinya, Anika. Makna satu imam dua makmum bukan soal poligami seperti yang mungkin banyak orang salah kira, tapi tentang bagaimana satu pria menuntun dua hati, anak dan istrinya dengan cinta, dengan iman, dan dengan kejujuran. Kadang yang menghambat kebahagiaan bukanlah orang lain, tapi kenangan yang kita genggam terlalu erat. Film ini mengajar kita bahwa cinta baru bukan bentuk pengkhianatan, tapi kesempatan kedua dari Tuhan. Dan untuk bisa mencintai yang baru, kita harus berdamai dengan masa lalu. Kalau kamu pernah merasa seperti Anika, diperjuangkan tapi tidak dianggap, tulis di komen ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman kamu yang butuh nonton film penuh makna seperti ini. Oke? See you di next video. Terima kasih.